Baru 16 ya, Bapak dan Ibu yang hadir ini. Iya, Bu. Ada salat. Baik Bapak dan Ibu, nanti untuk absensi silakan di sini daftar hadir di pertemuan kedua. Bapak dan Ibu, yang hari kemarin tidak mengumpulkan itu ada atas nama Asep Wahyudi, hari ini ada. Terus atas nama Tiawi Baru itu juga belum mengumpulkan. Terus atas nama Muhammad Mahdar ya. Terus berikutnya ada Reynaldi Atilian. Hari ini memang dari kemarin tidak aktif Bapak dan Ibu. Halo, Bapak dan Ibu, suara saya kedengeran tidak? Agak sedikit bergema, Bu. Kurang jelas. Kedengeran tapi gema. Oh, gitu. Bentar ya Pak, saya coba dulu. Ini soalnya saya sudah di laptop, seperti itu kebetulan kemarin bermasalah hari kemarin. Jadi ini dicoba di admin. Tapi memang settingannya. Oke. Saya diulang Bapak suaranya, ini larinya kemana? Pak, Ibu? Ibu kurang ini ya, belum terpasang gitu deh. Soalnya kalau misalnya pakai mic itu kan suara yang luar nggak terdengar. Jadi Pak, saya izin dulu sebentar untuk setting ini. Apanya yang lebih saya? Bentar saya Bapak Ibu izin dulu.
Oke, kalau seperti ini jelas tidak Bapak, Ibu? Halo? Halo, coba Bu lebih panjang lagi. Sudah jelas Bapak dan Ibu? Agak lumayan Bu. Oh gitu. Ada apanya? Bingung saya. Oke, ini sudah dipulin Bapak dan Ibu, volumenya masih jelas atau masih kurang jelas? Jelas Bu, jelas. Lumayan. Jelas Udah, ya? Bu. Baik, terima kasih. Oke, saya ulang Bapak dan Ibu yang belum mengumpulkan itu atas nama Asep Wahyudin, Hilmi Mubarok, Muhammad Mahdafikia, Reynaldi Aprilian. Itu untuk tugas yang kemarin. Kalaupun nanti bila ingin mendapatkan tugas selain ini, bisa menghubungi saya saja Bapak dan Ibu atas nama mahasiswa tersebut. Baik, saya akan lanjutkan untuk materi untuk pertemuan yang kedua. Oke, Bapak dan Ibu terlihat? Ada Bu. Oke, baik. Nah, ini untuk pertemuan kedua. Kita masih membahas tentang kurikulum masih membahas tentang kurikulum. Nah, di sini ada landasan pengembangan kurikulum. Nah, kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Nah, penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan yang baik. Dengan landasan yang baik, kurikulum yang dihasilkan akan menghasilkan manusia terdidik, baik untuk kehidupan masa kini ataupun masa yang akan datang. Nah, di sini ada komponen kurikulum yang erat kaitannya dengan pengembangan kurikulum. Ada tujuan, ada kegiatan pembelajaran, ada isi, dan yang terakhir ada evaluasi. Perancangan dan pengembangan komponen kurikulum perlu ditopang oleh 4 landasan pokok. Ini ada philosophy of the nature of knowledge, terus yang kedua ada society and culture, yang ketiga ada the individual, yang keempat ada learning theory. Nah, ini berdasarkan ahli Robert S. Zeiss tahun 1976. Ini sudah lama sekali ya. Yang pertama itu tentang di sana itu ada apa yang namanya filsafat pengetahuan, hakikat pengetahuan. Yang pertama itu maksudnya filosofi filsafat hakikat pengetahuan. Yang kedua itu ada masyarakat dan budaya. Yang ketiga itu ada individu. Yang keempat itu ada teori belajar. Nah, ini perancangan dan pengembangan komponen kurikulum yang ditopang oleh 4 landasan pokok ini berdasarkan pendapat dari Robert. Nah, ini ada yang lebih lama lagi 1957. Ini seorang nama orang ya. Nah, 3 landasan pokok yang menopang kurikulum itu ada fondasi sosial, fondasi psikologis, dan fondasi filosofis. Baik, Bapak dan Ibu, nanti kita akan
apa namanya, pecah akan kita jelaskan untuk tiga tadi. Oke. Ini ada ahli Sukma Dinata tahun 2001 yang menyimpulkan 4 landasan pokok yang digunakan dalam pengembangan kurikulum. Itu ada landasan filosofis, ada landasan sosiologis, ada landasan psikologis, dan landasan iptek. Nah, ini ada landasan filosofis. Landasan filosofis itu ada filsafat secara umum, berarti cara berpikir yang radikal, menyeluruh, dan mendalam. Nah, filsafat berupaya mengkaji berbagai masalah yang dihadapi manusia, termasuk masalah pendidikan. Lalu filsafat merupakan yang berikutnya, landasan filosofisnya, filsafat merupakan perangkat nilai yang melandasi dan membimbing pencapaian tujuan. Yang berikutnya, filsafat yang dianut oleh suatu bangsa atau kelompok masyarakat akan dipengaruhi oleh tujuan pendidikan yang sudah dirumuskan. Ini landasan dari filosofis. Nah, berikutnya ada filsafat dan kurikulum pendidikan memiliki hubungan yang erat karena pada hakikatnya kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, bagaimana kalau tidak ada kurikulum Bapak dan Ibu di sekolah? Misal nih, kira-kira bagaimana Bapak dan Ibu kalau tidak ada kurikulum? Misal, ada yang ingin menjawab Bapak dan Ibu? Ada yang tahu? Mungkin Bapak dan Ibu di sekolah ada yang memegang kurikulum? Sulit Izin Pak. menjawab, Bu. Boleh atas nama Bapak Saidan ya? Ya, Bu. Kalau Oh, ya, misalkan silakan. kalau misalkan tidak ada kurikulum, biasanya menyesuaikan aja dulu sama keadaan. Terlebih kalau misalkan zaman sekarang kan lebih kepada esensi nyatanya gitu di lapangan gimana gitu faktualnya. Kemudian mengikuti dengan program kemajuannya. Akan tetapi pada penerapan kurikulum yang waktu di sekolah itu yang ke-13 kan lebih kepada menekankan karakteristik, salah satunya itu kan harus menyesuaikan dengan keadaan zaman. Akan tetapi dalam kenyataannya ternyata guru juga dalam kategori ini pembimbing masih mengalami kendala dalam penyampaiannya mungkin untuk di daerah Sedan gitu. Jadi yang digunakannya itu lebih ke kayak KTSP lagi gitu. Mungkin kendalanya di situ dan untuk apabila tidak ada kurikulum kayaknya seperti itu Bu, lebih kepada menyesuaikan dengan tren gitu. Berarti menyesuaikan yang sudah ada ya? Oke, itu kalau Ya, Bu. tidak ada kurikulum ya. Oke, baik, ada yang ingin atau ada yang punya pendapat lain? Silahkan. Izin, Bu. Boleh, Izin. silakan. Ya, Pak Iwan ya. ya Bu. Iwan. Ya gini Bu, kalau kita di pendidikan tidak ada kurikulum, Ya, betul. tentunya tujuan untuk pendidikan itu sendiri tidak ada, gitu. Karena di kurikulum itulah adanya tujuan apa yang harus kita laksanakan di dunia pendidikan. Jadi kurikulum itu sebagai arah dan hasil nantinya untuk. Jadi kalau tidak ada kurikulum, apa yang kita luluskan kualitasnya tidak akan teruji seperti itu. Baik, Pak Iwan. Oke, terima kasih. Ada yang ingin berpendapat? Silakan. Saya Bu Lukman. Pak Lukman, silakan. Kalau tidak ada kurikulum, maka mungkin tidak akan ada standarisasi nasional. Jadi tidak ada standar untuk lulusan di tingkat nasional. Hal tersebut mungkin untuk kelulusan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing lembaga untuk mengelola pendidikannya, sehingga di situ tidak akan ada standarisasi nasional.
Tetapi mungkin di satu sisi juga ketika kurikulum itu menjadi standar nasional, itu juga tidak terlalu tepat karena mungkin berbeda banyak kultur, geografis dan tingkat kemajuan masing-masing daerah itu berbeda-beda. Gitu, Bu. Baik, intinya itu tidak ada standarisasi. Oke, tadi yang Pak Iwan itu intinya itu tidak akan berjalan ya Pak Iwan. Pendidikan itu tidak akan berjalan tanpa Betul, ada Bu. kurikulum. Oke. Betul, Bu. Tidak akan berjalan. Yang ingin berpendapat silahkan. Ibu mungkin di sini ada Ibu Agnia, ada Ibu Emi, lalu ada Ibu Kartini ya, ada Ibu Dina. Atau cukup? Baik, sebenarnya kita kembali ke materi yang sebelumnya. Kurikulum itu satu perangkat mata pelajaran kan Bapak dan Ibu? Ya, satu perangkat pembelajaran. Nah, jika tidak ada kurikulum, berarti di sekolah tidak bisa tidak bisa menentukan ini kurikulum ini, bukan kurikulum, mata pelajarannya itu tidak bisa diatur di hari apa, sedangkan mata pelajaran di sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah itu kan banyak mata pelajarannya. Kalau tidak diatur pun, kalau tidak diatur di sana tidak akan seimbang nanti jalannya itu perangkat mata pelajaran. Kurikulum itu sendiri. Jadi kalau tidak ada kurikulum itu tidak akan berjalan. Seperti sekarang ada kurikulum ada kurikulum kampus Merdeka ya, kampus Merdeka. Terus ada kurikulum 2013. Ada kurikulum sebelumnya itu KTSP, sebelum KTSP itu ada KBK, sebelum KBK itu ada CDSA yang direvisi, sebelum CDSA yang direvisi itu ada CDSA. Baik, Bapak dan Ibu itu sekilas tadi ya tentang kurikulum. Ini contoh tujuan pendidikan nasional di Indonesia bersumber pada Pancasila. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta beradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ayo Bapak dan Ibu, ini ada salah kata tulisannya, ini mencerdaskan. Oke, contoh berikutnya itu ada pelaksanaan dan pengembangan kurikulum yang meliputi penjabaran tujuan, pengembangan isi atau bahan, penggunaan metode, serta evaluasi secara konsisten merefleksikan nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Ini yang tadi tersusun dari landasan filosofis ya Bapak dan Ibu, ini isinya, dan ini salah satu contohnya. Nah, berikutnya ada manfaat dari landasan filosofis, memberikan arah yang jelas terhadap tujuan pendidikan atau kemana peserta didik akan dibawa. Berikutnya, memberikan gambaran yang jelas mengenai hasil yang ingin dicapai. Individu bagaimana
bagaimana yang harus dihasilkan dengan usaha pendidikan yang dirumuskan, menentukan cara dan proses untuk mencapai tujuan, mengukur hasil yang dicapai. Sudah sampai manakah tujuan itu tercapai? Seperti itu. Ini untuk mengukur hasil yang dicapai. Berikutnya, memberikan motivasi atau dorongan bagi kegiatan-kegiatan pendidikan. Para pendidik termotivasi untuk mengajar atau mendidik dengan giat ketika tujuannya jelas. Berikutnya ada landasan psikologis. Nah, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Kurikulum adalah upaya untuk menentukan program pendidikan untuk merubah perilaku manusia. Pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh psikologis sebagai acuan dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku tersebut harus dikembangkan. Berikutnya, psikologi yang dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum. Di sini ada psikologi perkembangan. Nah, psikologi perkembangan adalah ilmu atau studi yang mengkaji perkembangan manusia atau peserta didik. Ini diperlukan untuk menentukan isi kurikulum yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalaman materi atau bahan ajar sesuai dengan taraf perkembangan siswa. Berikutnya ada psikologi belajar. Adalah suatu pendekatan atau studi yang mengkaji bagaimana manusia atau peserta didik umumnya melakukan proses belajar. Ini diperlukan untuk merumuskan bagaimana materi diberikan kepada peserta didik dan bagaimana pula peserta didik harus mempelajarinya. Oke. Bapak dan Ibu di sini bisa dilihat di sini sesuai dengan taraf perkembangan anak. Bapak dan Ibu pernah mendengar tahap berpikir anak? Ada berapa tahap berpikir anak? Ada yang tahu Bapak dan Ibu? Soalnya nanti akan terlihat di sini di psikologi perkembangan. Ini saya lihat dari sini. Materi atau bahan ajar sesuai dengan taraf perkembangan siswa. Mungkin itu Bapak dan Ibu pernah belajar di metode pembelajaran mungkin ya di pendidikan masyarakat sebelumnya. Jadi tahap berpikir anak itu ada 4 Bapak dan Ibu. Tahap meniru. Ya, meniru itu umur berapa Bapak dan Ibu? Bapak Pak Sep ya? Atau Pak Iwan barusan? Kelahiran, praoperasional. Yang pertama tadi apa Bapak? Tahap meniru. Tahap meniru terus? Halo Bapak? Tahap praoperasional. Tahap preoperasional, Tahap operasional konkret, tahap operasional konkret, dan fase perkembangan kognitif. fase perkembangan kognitif. Sensori motor. Oke Bu Eni, sensor motor. Tadi Pak Lukman sudah. Pak Iwan tadi ikut menjawab tidak ya? Ini soalnya mute-nya nggak dibuka. Takut tadi. Oke Bu Eni ada sensor. Sensori motor.
Ya, Dari terus 0 sampai 24 bulan. Kognitif 2 sampai 7 tahun, operasional konkret 7 sampai 11 tahun, tahap operasional formal 11 tahun. oke. Bu Eni, ini atas pendapat siapa? Baca Bu di Google. Oh, baca di Google. Oke, Pak Lukman tadi dapat dari mana informasinya, Pak Lukman? Sama Bu dari Google. Tema Google ya, oke. Tahap operasional, bukan psikologi peserta didik ya, di sini tahap perkembangan kognitif maksudnya, itu ada sensori motor 0 sampai 2 tahun, betul tadi kata Bu Eni, 0 sampai 24 bulan ya Bu ya, itu sama dengan 0 sampai 2 tahun. Terus ada preoperasional, itu 2 tahun sampai 7 tahun. Terus ada operasional konkret, itu umur 7 tahun sampai 11 tahun. Nah, operasional konkret ini juga dibagi 4. Ada konkret betul, ada semi konkret, ada semi abstrak, ada abstrak. Lalu ada tahap apa namanya yang terakhir itu ada kognitif, bukan kognitif, sorry. Ada formal. Tahap formal. Tadi yang pertama itu ada sensori motor, ada preoperasional, ada operasional konkret, ada formal. Nah, yang formal ini umur 11 tahun ke atas. Nah, mungkin Bapak dan Ibu paham ya, di sini itu ada dari 0 sampai 2 tahun, terus 2 sampai 7 tahun, itu biasanya di sekolah PAUD ya, PAUD atau apa ya namanya itu, playgroup. Nggak tahu kalian sekarang apa, kalau saya kenalnya itu playgroup yang 0 sampai 2 tahun sampai 7 tahun. Nah, kalau 7 tahun sampai 11 atau 12 itu sekolah dasar, ya betul. Nah, 7 tahun, 11 tahun ke atas itu berpikirnya sudah formal, sekolah menengah sampai ke perguruan tinggi. Jadi Bapak dan Ibu, saya lanjutkan. Nah, psikologi perkembangan anak tidak selalu sama. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai hal seperti lingkungan dan juga pembawaan. Implikasi terhadap pengembangan kurikulum, yang pertama, setiap anak diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhannya. Kedua, di samping disediakan pelajaran yang sifatnya umum, di sini itu ada program inti yang wajib dipelajari setiap anak di sekolah. Disediakan pula pelajaran pilihan yang sesuai dengan minat anak. Ini biasanya berlaku di sekolah menengah atas ya Bapak dan Ibu. Di sini tuh ada pemilihan. Gitu. Oh ya, tadi yang tahap berpikir kognitif anak itu menurut Piaget. Gitu. Nah, yang ketiga, kurikulum di samping menyediakan bahan ajar yang bersifat kejuruan, juga menyediakan bahan ajar yang bersifat akademik. Kurikulum memuat tujuan-tujuan yang mengandung pengetahuan, nilai atau sikap, dan keterampilan yang menggambarkan keseluruhan pribadi yang utuh lahir dan batin. Sama ya. Nah, ini implikasi terhadap proses pembelajaran.
Kalau yang tadi ada implikasi terhadap pengembangan kurikulum, ini ada implikasi terhadap proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan secara operasional selalu berpusat kepada perubahan tingkah laku peserta didik. Bahan atau materi yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan, minat, dan perhatian anak. Bahan tersebut mudah diterima oleh anak. Yang berikutnya, strategi belajar mengajar yang digunakan harus sesuai dengan taraf perkembangan anak. Berikutnya, media yang dipakai senantiasa dapat menarik perhatian dan minat anak. Berikutnya, sistem evaluasi berpadu dalam satu kesatuan yang menyeluruh dan berkesinambungan dari satu. Oke, Bapak dan Ibu, kalau sekarang itu ada penilaian atau di kurikulum 2013 itu selalu ditekankan oleh karakter ya, pendidikan karakter ya Bapak dan Ibu. Masih tetap dinilai Bapak dan Ibu? Ada yang sudah mengajar ya? Mungkin yang di sekolah, Pak Lukman? Enggak, Bu. Leni? Enggak. Oh enggak. Oke. Jadi waktu CBSA itu karakter tidak ditekankan Bapak dan Ibu, tapi tumbuh dengan sendirinya. Mungkin sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi apalagi dengan IT ya, Bapak dan Ibu di sana itu banyak sekali hal-hal yang kurang bagus yang kadang ditiru oleh anak-anak di negeri ini. Itu seperti itu. Jadi dulu ketika ada anak sama guru itu dimarahin, terus sama anak tersebut diadukan oleh orang tua, justru anak tersebut itu akan dimarahin oleh orang tua, tidak seperti sekarang. Jadi orang tua malahan datang ke gurunya yang kadang sampai dibawa ke HAM, katanya anak saya diinginkan, anak saya dipukul. Padahal itu kan sebenarnya untuk mendidik, karena anaknya itu mungkin perilakunya kurang baik sehingga sama oleh gurunya itu ditegur. Kalau dulu ditegur, di rumah itu ditegur sama orang tuanya, tapi sekarang terbalik Bapak dan Ibu. Hampir tahun-tahun kemarin itu banyak guru itu malahan takut dengan siswanya karena takut diadukan guru tersebut itu kurang bagus. Seperti itu ya Bapak dan Ibu, mungkin pernah mendengar hal-hal kurang baik tentang pendidik. Oke, tadi psikologi perkembangan, psikologi belajar. Nah, di sini terdapat 3 rumpun teori belajar. Ada teori disiplin. Nah, di sini anak atau individu telah memiliki potensi-potensi tertentu seperti daya ingat, daya pikir, daya mencurahkan pendapat, daya mengamati, daya memecahkan masalah, dan lain-lain. Daya-daya tersebut dapat dilatih agar dapat berfungsi dengan baik. Pengertian mengajar menurut teori ini adalah melatih daya yang dimiliki peserta didik, dan cara mempelajarinya pada umumnya itu melalui hafalan dan latihan. Tapi sepertinya kalau sekarang disuruh hafalan dan latihan itu anak-anak rada kurang Bapak dan Ibu. Atau mungkin ketika mendapatkan materi itu ada soal lihat di Google, ada soal cari di Google, tapi sudah ditulis
sudah diisi jawaban dari soal-soalnya, habis itu udah selesai, tidak dipelajari lagi. Tidak ketika tahun yang 80-an ya, 90-an itu ketika dapat pelajaran dari sekolah itu sampai rumah langsung dipelajari lagi. Seperti itu. Kalau yang sekarang mungkin jadi beban buat seorang pendidik karena untuk pembelajaran itu tidak tatap muka tapi melalui daring, dan daring ini sebenarnya juga yang misal terkendala oleh sinyal itu kurang efektif Bapak dan Ibu untuk pembelajaran daring. Oke, rumpun teori belajar yang kedua itu adalah behaviorisme. Ini berasumsi bahwa individu tidak membawa potensi sejak lahir. Perkembangan individu ditentukan oleh lingkungan. Nah, itu ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, ada lingkungan masyarakat. Ada dua teori dalam menyebut ini. Itu ada teori koneksionisme atau teori asosiasi. Menurut teori ini, kehidupan tunduk pada hukum stimulus respon atau aksi reaksi. Belajar pada dasarnya merupakan hubungan antara stimulus dan respon. Belajar merupakan upaya untuk membentuk hubungan stimulus dan respon ini sebanyak-banyaknya. Nah, misal kalau dalam kehidupan sehari-hari di sini ada stimulus respon atau aksi dan reaksi. Kira-kira contohnya apa Bapak dan Ibu? Kalau kita lihat dari teori belajar behaviorisme, stimulus respon. Guru menerangkan terhadap anak, setelah itu memberikan contoh dan guru bertanya apakah pelajaran tersebut bisa dimengerti, misalkan siswa bisa meresponnya dengan cara mengatakan mengerti atau tidak. Itu responnya. Kalau misalkan mengerti, distimulus lagi bagaimana contohnya, mungkin siswa dapat merespon memberikan contoh. Kalau belum mengerti, mungkin guru bisa memberikan stimulus lagi atau rangsangan lagi untuk berpikir anak, sehingga anak bisa merespon dan menerima pelajaran tersebut dengan baik. Ya, terima kasih Pak Lukman. Ada yang ingin punya pendapat lain? Atau sama Bapak dan Ibu? Stimulus, respon. Ada hukum stimulus dan respon di sini. Halo? Tidak ada ya? Oke. Oke Pak Lukman, salah satu contohnya seperti itu. Stimulus dan respon. Jadi dari guru itu, kalau dalam soal ya Bapak dan Ibu, misal soal ini deh yang perhitungan kayak fisika, kimia, matematika. Itu kan kalau diberikan soal contoh, nanti ketika contoh itu tersambung dan nanti ada respon dari anaknya. Apakah soal itu mudah dipahami atau tidak? Seperti itu. Kalau mudah langsung si guru tersebut memberi soal dan anak pun langsung melanjutkan seperti itu contohnya. Baik, yang berikutnya mekanisme atau kognitif menurut Gestalt. Ini nama orangnya Bapak dan Ibu. Belajar menurut teori ini bukanlah menghafal, tetapi memecahkan masalah. Metode belajar yang dipakai adalah metode ilmiah dengan cara anak dihadapkan pada berbagai permasalahan, merumuskan hipotesis atau praduga, mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah, menguji hipotesis yang telah dirumuskan, dan pada akhirnya para siswa dibimbing untuk menarik kesimpulan.
Ini kognitif menurut Gestalt. Ini untuk landasan yang ketiga. Tadi landasan yang pertama Bapak dan Bapak dan Ibu? Filosofi, Bu. Landasan pertama, kedua filosofi. Yang kedua Perkembangan. yang kedua itu ada Perkembangan. landasan psikologis. Yang pertama itu ada landasan filosofis. Filosofis. Dua Psikologis. Nah, yang ketiga ada sosial budaya. Baik, kita akan berbicara tentang landasan sosial budaya. Kan adalah proses budaya. Manusia yang akan dididik adalah makhluk yang berbudaya dan senantiasa mengembangkan kebudayaannya. Kurikulum harus dikembangkan dengan didasarkan pada norma-norma sosial dan budaya sebenarnya. Norma sosial dan budaya. Kurikulum harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat. Bukan hanya dari segi isi programnya, tetapi juga dari segi pendekatan dan strategi pelaksanaannya. Dengan demikian, pendidikan akan menjadi pewaris budaya dan sekaligus berfungsi untuk mengembangkan kehidupan sosial maupun budaya ke arah yang lebih baik dengan perkembangan dan kehidupan masyarakat yang berbudaya. Oke, yang keempat itu adalah landasan IPTEK. Pendidikan dihadapkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan pesat. Perkembangan kurikulum harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, kurikulum akan mampu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau dikaitkan dengan teknologi, ini saya beberapa kali mengantar anak-anak mahasiswa reguler itu lomba di tingkat nasional tentang pembelajaran berbasis ICT, berbasis teknologi ya Bapak dan Ibu. Jadi di sini Bapak dan Ibu pernah mendengar VBI for Excel? Pernah? Belum. Apa Bu? Ulang. Oke. VBI Oh, VBI. for Excel. Ya, VBI. pernah. Pernah Bu. Pernah ya? Ya. Oke. Kalau yang pernah Pak Lukman dapat itu isinya tentang apa, Bapak? Itu Materi lebih, apa? Materi apa di dalamnya? kalau saya Ibu itu mengenalnya dari segi pemrograman ya Bu ya. Nah, di situ bisa jadi lebih interaktif, jadi bisa kayak untuk database-nya jadi diprogram dalam VBI, setelah itu tampilannya di Excel gitu. Atau dulu itu saya mengenalnya lebih ke kayak aplikasi perdagangan tapi dilaksanakannya menggunakan pemrograman VBI, kalau diaplikasikannya di Excel. Kalau yang murni pemrograman itu VB, Visual Basic, ya kalau yang ada di ini VBI di Excel gitu Bu. Oke, jadi dulu Bapak mengenalnya di perdagangan ya Bapak? Iya Bu, ya, itu di bidang perdagangan lah gitu untuk pembuatan software gitu ya. Alasannya awalnya seperti itu. Oke, jadi memang ini sebenarnya bisa di apa ya namanya, banyak sih, bukan hanya di perdagangan, bisa di pendidikan, bisa juga di apa namanya, yang di supermarket. Bapak pernah lihat di sana itu kan ada program ya, kasir kayak gitu Bu. Ya, itu kalau itu saya belajarnya di Visual Basic pernah, di Pascal pernah gitu. Itu lebih ke situ Bu. Sekarang sedang belajar C++ sama juga
hampir semua bahasa pemrograman juga Bu sama untuk diarahkannya untuk belajarnya ya untuk awalnya sih untuk ke program kasir Bu itu. Oke, sebenarnya ini untuk di dunia pendidikan pun sekarang sedang apa ya? Lagi booming di dalam penelitian Bapak dan Ibu. VBI for Excel bisa juga dengan aplikasi yang PowerPoint itu juga bisa, dengan Word juga bisa. Jadi, kebetulan kemarin itu yang terakhir saya membimbing di tahun 2020 sebelum corona itu di Universitas Muhammadiyah Malang. UMM. Tempatnya di sana itu tingkat nasional dan alhamdulillah mahasiswa Ipsion itu juara ketiga. Gitu. Itu lebih ke matematika ya Bu ya? Ya betul, ke matematika bisa ke apa namanya PGSD bisa, ke PAUD juga bisa. Karena di sana itu kan apa si coding itu pun nanti akan bisa yang menggunakan apa berjalan itu juga bisa. Animasi maksudnya ada animasinya di sana. Itu nanti tinggal coding-codingnya itu lumayan membuat codingnya itu. Ya, kalau animasi Bu, saya lebih ke Flash ya Bu, Flash. Flash bisa ke Flash. Iya itu. Oke. Mungkin itu sekilas Bapak dan Ibu tentang iptek di dunia pendidikan. Oh iya, ini sudah yang terakhir tadi Bapak dan Ibu, yang landasan iptek. Jadi memang dulu itu untuk ipteknya itu tidak semaju sekarang. Kalau sekarang mungkin karena pendidikan daring, jadi individu itu memang harus bisa membuat apa namanya aplikasi-aplikasi atau media yang berbasis ICT. Salah satunya yang sedang tren itu yang di YouTube itu, walaupun tidak menggunakan aplikasi video itu, bisa dengan kerajaan yang nanti dimasukkan di video lalu dimasukkan ke YouTube, itu juga termasuk iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu memang sekarang sedang dituntut kepada diri. Bapak dan Ibu langsung sudah. Jadi sebenarnya saya akan membahas yang pertemuan kemarin itu tentang kurikulum. Tapi ini 1 menit lagi saya di sini sampai jam 16.30 bukan Bapak dan Ibu. Kalau tidak salah ya. Iya Bu. Oh iya. Baik, mungkin nanti pertemuan yang akan datang saya akan membahas tentang perkembangan kurikulum yang kemarin sempat tertunda. Kemarin waktunya kurang. Oke. Hari ini itu ada ada 18 orang Bu kepada Niki yang hadir hari ini. Iya Bu. Ada 18. Nah, absennya sudah ya Pak Lukman dan kawan-kawan? Sudah di GC Bu. Oke, terima kasih Bapak. Apa itu lagi? Baik, Bapak dan Ibu, karena waktunya sudah habis, mungkin kita akan bertemu lagi minggu depan. Saya cukupkan pertemuan hari ini dan nanti insya Allah materi-materinya saya akan sharekan di Google Class. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hari ini bawa baju buat nanti yang dipakai itu kan mama sama adik. Ke ini ya, ke Zoom matematika ya sekarang. Oh iya, yang paling nanti kecil syarat. Bajunya lagi dipilih. PBI. Tahu.
PBI. Alah. Oke, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman sudah menunggu ya 3 menit dari jadwal. Barusan Bapak sempat masuk dulu ke kelas Penmas, jadi lupa ini apa Penmas yang masuk matematika atau kelas virtual matematika masuk Penmas. Ternyata dari Penmas ke matematika ya. Hari ini ada yang hadir 30 orang ya. 30 orang. Nah, mungkin nanti sepertinya sampai pertemuan kedua ini masih akan pabelit ya. Begitu ya kira-kira ya. Jadi kemarin tuh yang